Selamat pagi saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini ada sukacita. Kami percaya hari ini kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita percaya hari ini kita semangat, amin. Ya semangat, katakan merdeka. Sekali lagi, merdeka. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh sangat berbahagia dan bersyukur. Engkau masih memberikan kami nafas. Kami masih hidup itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami sungguh menyadari bahwa Engkau memberikan kami kekuatan yang baru yang mengalir dalam hidup kami. Memberikan kami sukacita. Memampukan kami kembali bangkit dari keterpurukan. Kami percaya Tuhan, hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja. Saatnya ini yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Karena Roh Kudus turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Saudara dan saya adalah pilihan umat Allah. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Karena saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Haleluya. Dari keterpurukan kita mau serukan nama Tuhan Yesus, kita mau nyatakan kemuliaannya. Haleluya, bangkit, bangkit, haleluya. Yes, Jesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, tempat
Puji nama Tuhan, saat ini kita mampu bangkit. Itu semua karena anugerah Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita mau menyadari satu hal. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Mari kita kembali bangkit dari keterpurukan kita. Mari, jangan biarkan iblis membuat kita kecewa dengan segala keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan doa kita. Tapi saat ini, saudara saya adalah pilihan Tuhan yang masih diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas yang dari Tuhan. Sampai seluruh bumi, bangsa-bangsa mengaku, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarkan nama Tuhan ditinggikan, firman-Nya digenapi. Siapkan hati kita saat ini menerima firman Tuhan yang mengubahkan kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita memandang jauh ke depan dan meninggalkan segala apa yang sudah di belakang. Mari, jangan mau terbawa dengan tipu muslihat iblis yang membawa kita selalu larut dalam kesedihan. Mari Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Oh yes Lord, ini kami Yesusku, di mana hati kami selalu rindu melihat kemuliaan-Mu. Bumi Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, pagi ini kami serahkan ibadah kami dalam tangan anugerah-Mu. Biar di luar sana Tuhan banyak kekacauan, banyak keributan, tetapi kami di dalam Tuhan, kami ada ketenangan, kami ada damai sejahtera, karena Kau berikan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan, kami siap melakukannya, dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan lanjutkan firman Tuhan pada pagi ini, yaitu tentang ganjaran Tuhan. Ya, yang lalu kita sudah lihat ganjaran Tuhan bagian yang pertama. Pagi ini kita akan lihat ganjaran Tuhan bagian yang kedua. Ya. Apa itu ganjaran? Ya, ganjaran di dalam Alkitab bahasa Indonesia kadang-kadang ditulis dengan ajaran. Ya, artinya pendidikan yang disertai dengan hadiah dan hukuman. Kalau kita berhasil, kita akan dapat hadiah. Tapi kalau kita gagal, kita akan dapat hukuman. Ya. Mari kita baca dari Ibrani pasal 12 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-11 ya. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan ya. Jadi dalam 6 ayat ini ya 8 kali bicara tentang ganjaran. Ya, dan ini membuktikan betapa pentingnya ganjaran ya, baik orang tua kita, terutama ganjaran dari Bapa segala roh ya. Ya. Sehingga kita bisa betul-betul ya berhasil ya di dalam perjalanan hidup kita ini ya. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah melihat tentang alasan-alasan ya, alasan-alasan mengapa Tuhan mengasihi kita ya. Nah, pagi ini kita akan lihat bahayanya ya, bahaya kalau ya kita tidak diganjar ya oleh orang tua kita maupun oleh Tuhan ya kita dibiarkan, sudah nggak mau nurut ya sudah biarin ya, itu nanti justru sangat merugikan kita ya. Nah, bagian B, bahaya itu kita akan lihat ya. Yang pertama dari Amsal Soleman pasal 22 ayatnya yang ke-6 ya, nanti dibacakan ya. Amsal Soleman
pasal 22 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan. Amsal 22 ayat ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Jadi pentingnya mendidik itu mulai muda. Ya, jangan sudah besar ya baru dididik, keliru. Ya, kita membentuk pohon itu ya jadi mobil-mobilan, jadi pesawat ya di daerah bensin pom dulu itu ada. Ya, itu tangkainya masih kecil-kecil. Ya, bisa dibentuk. Ya, karena masih muda. Ya, masih bisa nurut. Ya, tapi kalau tangkainya udah besar-besar, apalagi sebesar tangan, sebesar badan, ya enggak mungkin sudah kecuali dipatahkan. Ya, demikian juga mendidik anak itu harus mulai muda. Haleluya, ya. Sehingga sampai tua pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Haleluya, ya. Banyak orang terlambat mendidik anak. Ya, ketika anak sudah punya pendirian, ketika anak sudah selesai ya SMP, SMA, itu terlambat. Ya, justru mulai masih TK, masih SD itu harus dididik. Kita baca lagi satu ayat dalam Amsal Sulaiman 29 ayatnya yang ke-17. Ya, ayatnya 17. 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat 17. Ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin, ya. Jadi didik tuh anak itu ada ya hubungannya dengan kehidupan kita kemudian hari. Haleluya, ya. Kita bisa hidup tentram di masa tua. Nah, kita bisa bersukacita. Itu tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, kalau didiknya salah, ya, bukan tentram, ya, bukan sukacita, ya, malah ya ketidaktenangan. Ya, malah pusing kepala kita dibuat oleh ya apa yang mereka lakukan. Ya, baik anak laki, anak perempuan itu harus dididik dengan baik. Haleluya. Ya, satu kali anak saya yang laki satu-satunya ya pergi ke tempat ya pacarnya, ya. Kemudian ditetesi obat mata. Ya, sehingga dia nggak bisa setir. Ya, dia bilang sama istri saya, mamanya, "Mah, aku ini hari nggak pulang ya, aku di sini." Istri saya bilang, "Nggak boleh, kamu harus pulang." Nah, gimana? Aku nggak bisa nyetir. Oke, aku jemput. Ya, jadi ibunya pergi jemput, sudah tahu ya di Amerika itu perjalanan jauh. Ya, kurang lebih pergi 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Ya, tapi itulah pendidikan. Haleluya, ya, kadang-kadang butuh mengorbankan waktu. Ya, ini kadang-kadang orang tua, ya sudah enggak apa-apa lah tidur di sana semalam. Ya, kalau terjadi apa-apa, yang rugi siapa? Ya, yang rugi pertama nama Tuhan. Ya, nama Tuhan dipermalukan. Ya, yang kedua orang tua. Haleluya. Ya, yang ketiga mereka sendiri nanti. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, nah, kita sekarang akan lihat bahaya-bahaya itu. Yang pertama, ya, kita lihat contoh dari anaknya imam besar Eli. Ya, Eli itu seorang imam besar. Haleluya, ya, tapi anak-anaknya ya betul-betul ya tidak memuliakan nama Tuhan. Kita akan baca dari 1 Samuel pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-12 lebih dulu. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, tolong 12 ya. 1 Samuel pasal 2 ayat ke-12. Iya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Iya.
Ya, ditulis anak-anak yang dosil. Haleluya, anak-anak yang kurang ajar. Ya, mereka tidak mengindahkan itu artinya tidak menghormati. Haleluya, ya, bayangkan Eli itu imam besar, tapi anak-anaknya ya dursila, kurang ajar, tidak menghormati Tuhan. Ya, padahal mereka makan dari rumah Tuhan, ya, makan dari persembahan-persembahan umat. Ayat 22 kita baca, ayat 22. 1 Samuel 2 ayat 22. 1 Samuel 2 ayat 22. Ya. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya Ya. terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Iya. Coba bayangkan, ya, mereka melakukan hal-hal yang asusila. Ya, di rumah Tuhan lagi. Haleluya. Ya, ini luar biasa. Ini betul-betul sangat terkutuk perbuatan seperti ini. Haleluya, ya, sama sekali tidak mengindahkan, tidak menghormati Tuhan. Ya, perempuan-perempuan yang datang memberi persembahan kepada Tuhan malah diajak tidur. Ya. Ayat 25. Ayat 25. Ini nasihat Eli kepada anak-anaknya. 1 Samuel 2 ayat 25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Iya. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Amin. Ya. Jadi Eli sebagai orang tua, ya, tindakannya itu kalau menurut saya kurang keras. Haleluya. Ya. Ayat 23 mengatakan, berkatalah ia pada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa itu tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya, Eli kurang tegas. Ya, seharusnya kalau Eli itu yang tegas, ya, dia akan pecat anaknya. Tidak boleh melayani, ya, di dalam rumah Tuhan. Tidak boleh jadi imam. Walaupun Eli itu imam besar, anak-anaknya adalah imam. Ya, dia harus bertindak tegas. Ya, bukan sekedar hanya ngomong saja. Ya, ngomong saja tidak didengarkan. Ya, karena tidak disertai dengan tindakan. Ya. Ayat 27 kita lihat. 1 Samuel 2 ayat 27. Iya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Ayat 28. Ayat 28. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Ya, ayat 29. Ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ya, jadi kita lihat Tuhan masih sabar. Ya, Tuhan kirim seorang abdi. Haleluya, ya, datang pada Eli untuk mengingatkan, ya, bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ketika mereka masih di Mesir, masih di bawah kekangan, ya, di bawah perbudakan dari hidup Firaun dan anak-anaknya. Haleluya, ya. Tetapi ternyata, ya, Tuhan ngasih mereka itu jabatan yang begitu penting,
ya menjadi imam atau imam besar supaya mempersembahkan korban di atas mezbah. Ya, mereka juga diizinkan untuk pakai baju efod ya di hadapan Tuhan, baju ya untuk pelayanan, baju yang bersih, yang baik, yang berharga. Ya, tetapi sayang Tuhan bilang, mengapa ya engkau ya lebih menghormati anak-anakmu daripadaku. Ya, artinya dia tahu anaknya salah, tapi tidak ditindak keras, tidak dipecat dari jabatannya. Ya, berarti dia lebih menghormati ya anak-anaknya ya daripada ya menghormati Tuhan. Ya, dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita akan lihat apa yang terjadi. Sebab di sana dikatakan Tuhan mau mematikan mereka. Tuhan mau membunuh mereka dalam ayat yang 25 yang sudah kita baca. Ya. Nah, kita lihat ya, dalam 1 Samuel pasal 4 ketika itu terjadi peperangan antara Israel dengan orang Filistin. Ya, 1 Samuel pasal 4 ayat 4 dan ayat 11. Ya, apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi peperangan yang begitu berat? Ya, kita baca 1 Samuel 4 ayat 4 dan ayat yang ke-11. 1 Samuel 4 ayat 4 dan 11. Ya. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Ya. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ya, terus? Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ya, ya. Jadi ketika mereka masuk dalam pertempuran yang hebat, ya, melawan orang-orang Filistin, ya, lalu mereka berkata, ya, mengapa kita tidak ya membawa tabut Tuhan? Ya, tabut Tuhan coba dibawa ke sini, kita akan menang. Ya, jadi kita lihat ini, ya, mereka coba-coba ya memanfaatkan ya tabut Tuhan. Haleluya. Ya, dan benar tabut Tuhan itu dibawa. Ya, dan kedua anak Eli dan Hofni dan Pinehas itu ya mendekatkan diri ya dengan tabut perjanjian. Mereka pikir kalau dekat tabut perjanjian kan akan selamat nanti. Ya, Tuhan tidak mau ya tabutnya nanti dirampas, nanti Tuhan kan malu ya. Jadi mereka pikir seperti itu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ayat 11 mengatakan ya justru ya Hofni dan Pinehas ya bukan saja tabut diambil, tetapi dua anak Eli, Hofni dan Pinehas itu mati. Haleluya, tewas. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita lihat di sini Tuhan tidak mau dimanfaatkan. Ya, Israel tetap kalah besar. Ya. Ya. 30.000 orang pasukan itu gugur. Ya, dan termasuk anak dari Imam Eli, imam besar Eli, Hofni dan Pinehas juga tewas. Ya, artinya setiap orang ya yang memanfaatkan Tuhan untuk mencapai keberhasilan pasti akan gagal. Ya, jangan pernah memanfaatkan nama Tuhan ya untuk sesuatu tujuan agar kita bisa berhasil, agar kita terkenal, agar kita bisa kaya, ya agar kita bisa beli pesawat dalam pelayanan dan sebagainya. Ya, pasti akan gagal, cepat atau lambat. Ya, kalau Tuhan tidak segera bertindak, itu artinya kemurahan Tuhan. Ya, kalau Tuhan masih kirim, ya seperti kita baca tadi, ya Tuhan kirim seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan untuk menasihat kita, ya itu artinya masih ada kemurahan. Tapi kalau kita masih tetap ngotot,
ya kita masih tetap nggak mau berubah, keras kepala, ya hukuman Tuhan segera akan tiba. Ya ini terjadi. Haleluya. Ya walaupun Eli itu imam besar, walaupun anaknya itu imam-imam, walaupun mereka membawa dari Silo tabut perjanjian Tuhan, haleluya, yang dimana Tuhan berjanji akan berbicara pada umatnya di antara kedua grupnya, tetapi tetap ya Hofni dan Pinias mati, ya tewas, dan tabut Tuhan itu direbut oleh musuh. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan tidak pernah mau berkompromi. Ya Tuhan tidak mau bermain-main kalau ya kesuciannya itu sudah dilanggar oleh umat manusia. Ya Tuhan akan hukum dengan keras. Haleluya. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua kita akan lihat dari Nabi Samuel. Ya, kita sudah tahu Nabi Samuel itu ya adalah nabi yang luar biasa dipakai Tuhan sejak masih kanak-kanak. Ya, bahkan orang dari Dan sampai Berseba ya tahu kalau Samuel itu sudah diangkat nabi oleh Tuhan. Ya. Ya, karena waktu itu Samuel ada di bawah pengawasan dari imam besar Eli. Haleluya. Ya. Nah, kita akan lihat ya dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 5. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ya. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Amin. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Amin. Ya. Jadi kita lihat ya Samuel itu sejak muda itu memang betul-betul dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Ya, orang yang betul-betul jujur. Ya, tetapi sayang ya karena dia terburu-buru mengangkat anaknya ya menjadi nabi ya untuk mempersiapkan nanti ya kalau dia meninggal anak-anaknya bisa lanjutkan. Ya, ini sekali lagi pengangkatan yang tidak dipikir secara matang-matang. Ya, kalau kita mau angkat anak kita untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, ya itu tidak salah. Tetapi jangan sembrono. Ya, kita lihat bisa nggak anak kita ini. Ya, kelebihannya sama kekurangannya mana yang lebih banyak. Haleluya. Kalau kekurangannya lebih banyak ya jangan. Sekalipun tuh anak kita, lebih baik kita angkat orang lain. Haleluya. Ya, sebab ini pekerjaan Tuhan. Ya, bukan pekerjaan kita seperti pabrik, ya, seperti toko, ya boleh saja kita angkat anak kita. Tapi kalau anak pekerjaan Tuhan jangan. Ya, nyatanya ya Samuel sejak muda yang sudah terlatih mendengar suara Tuhan masih bisa salah. Apalagi kita kalau tidak selektif. Haleluya. Ya. Nah, orang tua-tua sidang datang pada Samuel. Ya, mereka berkata, ya anakmu tidak hidup seperti engkau. Yang pertama. Ya. Waktu mereka minta ya diangkatkan seorang raja untuk ya memerintah seperti bangsa-bangsa yang lain.
Haleluya. Ya, ini pertama dalam sejarah orang Israel, ya, mereka minta raja. Padahal dulu mereka dipimpin langsung oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Haleluya. Ya, tapi gara-gara anak-anaknya Samuel itu, ya, kedua anaknya itu Abiam, Yoel dan Abiam itu tidak benar. Haleluya. Lalu mereka minta, ya, apa yang tidak benar? Ya, yang pertama mereka mengejar laba, ya, mengejar keuntungan. Ya, yang kedua mereka menerima suap. Ya, kalau ada orang berbuat salah, asal bisa kasih uang, disuap, ya dibenarkan. Ya, yang ketiga mereka memutarkan keadilan. Ini gandengannya ini. Ya, kalau sudah ngejar laba, tentu akan menerima suap. Kalau sudah menerima suap, tentunya akan memutarbalikkan, ya, keadilan. Haleluya. Ya, jadi kita di sini, ya, sayang, ya, Samuel tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Mungkin dia terlalu sibuk, ya, karena sibuk pekerjaan, sibuk pelayanan, ya. Tapi semua itu tidak boleh, karena kita sibuk dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan khususnya, lalu kita melupakan mendidik anak-anak dengan baik. Haleluya. Ya, dalam 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4, ya, Samuel berdiri di depan orang banyak. Dia tanya, apa aku pernah suap? Apa pernah aku melakukan ya, mengambil uang dari seseorang? Coba kita baca, ya. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Tolong dibacakan. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. Ya. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ya, jadi Samuel ini betul-betul, ya, orang yang jujur. Ya, nyatanya dia berani berdiri di depan orang banyak, ya, minta mereka, ayo jadi saksi menentang aku di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, lembu siapa yang telah kuambil? Ya, keledai siapa yang telah, ya, kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Haleluya. Ya, jadi dia bertanya, dia minta orang jadi saksi, lalu kalau memang ada, kasih tahu. Haleluya. Ya, dari tangan siapakah aku telah menerima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Ya, maka aku akan mengembalikannya kepadamu. Ya, jadi Samuel sendiri adalah seorang hakim yang jujur. Ya, seorang nabi yang jujur, seorang hakim yang jujur. Tapi sayang, mungkin karena kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk mengatur anaknya sendiri. Ya, mungkin juga karena istrinya tidak bantu, ya, untuk mendidik anak. Penting dalam rumah tangga itu suami istri saling mendukung dalam pendidikan. Ya, sejak saya nikah belum punya anak, saya sudah bilang sama istri saya, ya, kalau saya bilang tidak, kamu jangan bilang iya. Ya, kalau kamu bilang tidak, aku tidak pernah bilang iya. Ya, ini cara pendidikan. Orang suami istri harus sepakat. Ya, tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh. Ya, tidak boleh keluyuran di jalan-jalan. Ya, suami istri harus sepakat. Haleluya. Ya, jangan papanya bilang nggak boleh, mamanya bilang oh nggak apa-apa. Ya, sebelum sudah suami istri ribut sendiri dari dalam. Ya, bagaimana bisa mendidik anak dengan baik? Haleluya. Ya, sejak kecil, ya, anak-anak tidak pernah saya belikan senjata bedil-bedilan. Ya. Kenapa? Ya, karena dia akan belajar.
Wah, gimana caranya bedil? Ini sekarang bedilan mainan. Kalau besar nanti, ya mungkin bisa beli bedilan yang asli. Ya nanti yang dibedil nanti orang tuanya, ya ayah ibunya. Ya satu kali di tahun ya 70-an terjadi satu peristiwa yang menggembarkan ya seluruh Surabaya. Ya ada seorang ayah ya tembak dengan senjata anaknya sendiri sampai meninggal. Ya, mengapa hal bisa terjadi? Ya, anaknya ini memang agak nakal ya. Ya, sejak kecil, sejak muda diajari latihan karate, diizinkan oleh orang tuanya. Ya, latih karate. Ya, supaya kuat, supaya sehat, supaya bisa bela diri dan lain sebagainya. Alasannya seperti itu. Ya, namun setelah anak ini besar, ya, lalu dia ugal-ugalan. Ya minum, ya judi, ya ngerokok. Ya, kalau sudah tidak ada uang, minta sama bapaknya. Ya, bapaknya sayang, kasih karena punya uang, punya toko besar di Tunjungan. Ya. Tapi lama-lama bapaknya ini lihat, wah ini tidak benar nih. Ya, saya usaha kerja susah dapat uang. Ya, ini anak buat main judi. Ya. Akhirnya orang tuanya bilang enggak. Ya kak, saya sekarang nggak mau kasih kamu harus kerja, cari uang sendiri. Ya, dasar ini anak muda. Ya, dia datengin ayahnya dipegang sama dia. Ya, karena dia kuat, ayahnya diangkat sama dia. Ya, dibawa ke jendela yang menghadap jalan Tunjungan. Ya, dia bilang sama ayahnya, kasih uang enggak? Ya, kalau kamu gak kasih uang, aku lempar kamu dari jendela ini. Waduh, ayahnya pikir gawat ini, saya mau dilempar. Kalau saya dilempar ya mesti mati. Ya, akhirnya ayah bilang, iya, saya kasih. Ya, turunkan saya. Ya, jangan lempar saya. Ya, begitu ayahnya duduk di meja direkturnya itu, dia buka laci. Ya, anaknya dipikir, wah ini kasih uang, seneng dia. Tapi ternyata pistolnya ayahnya yang dikeluarkan, langsung tembak sama anaknya. Haleluya, dor, mati anaknya. Ya, jadi akhirnya ayahnya dengan tangan sendiri membunuh anak yang dicintainya. Kenapa? Salah pendidikan. Ya, masa anak disuruh belajar karate? Ya, jadi itu dalam keluarga kami juga nggak boleh. Ya, karena salah satu jemaat saya itu adalah pelatihnya karate. Ya, anak buahnya Shincai tahun 70-an, siapa enggak kenal Shincai? Ya, orang yang paling hebat di seluruh Surabaya, enggak ada orang yang berani lawan. Ya. Nah, dan jemaat saya itu bilang sama saya, Pak Pendeta, ya anakmu ini ya badannya kekar, bagus, tulangnya besar. Apa bisa saya latih karate? Oh, saya bilang enggak, jangan. Saya ingat peristiwa itu. Dia bilang tidak bisa. Haleluya. Ya, jadi didik anak itu harus pandai-pandai, minta hikmat Tuhan. Jangan sembarangan. Ya, jangan kita pikir wah ini baik, boleh, jangan. Ya, tanya Tuhan dulu gimana baiknya. Haleluya. Ya. Contoh yang ketiga. Ya, kita akan lihat kehidupan dari Raja Daud. Ya, tadi Imam Besar Eli, kemudian Nabi Samuel, nabi yang terkenal. Ya, sekarang Raja Daud. Siapa tidak kenal Raja Daud? Ya, tapi Raja Daud walaupun berhasil dalam mendirikan negara, ya, tapi anak-anaknya ya berontak pada dia. Ya. Kita baca yang pertama berontaknya Absalom, ya. 2 Samuel 15 ayat 6 sampai 7. Ya, 2 Samuel 15 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tolong dibacakan.
2 Samuel 15 ayat 6 dan 7. Iya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Iya. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Iya. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan." Ya, ayat 10. Ayat 10. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Amin. Ya. Jadi Daud itu, Raja Daud itu punya anak namanya Absalom. Ya, Absalom ini ya adalah seorang pemuda yang tampan. Ya, rambutnya panjang. Ya, setiap tahun rambutnya dipotong tuh. Ya, ditulis dari firman Tuhan sekian beratnya. Ya, orangnya sangat cakep. Haleluya. Ya. Namun ya Absalom ini ya karena ingin meneruskan tahta kerajaan daripada ayahnya, ya dia mengadakan persepakatan yang gelap. Haleluya. Ya, dia pura-pura bilang sama ayahnya, ya ya kalau dia ya mau ke Hebron untuk bayar nasar. Ya. Dan sebelumnya dia sudah ya membaiki orang-orang yang datang mau laporkan perkaranya ya kepada raja. Lalu dia bilang, "Oh, raja sibuk, ya gak bisa membantu kamu. Kalau aku yang jadi raja, aku yang jadi hakim, maka ya masalah-masalahmu itu ya akan kuselesaikan dengan adil." Ya, itu kita bisa lihat dari ayat 4 sampai ayat 5. Ya. Nah, dengan cara yang demikian, ya Absalom itu menarik hati orang, mencuri hati orang. Ya, kemudian setelah lewat 4 tahun dia berkata pada ayahnya, "Ya, izinkan aku pergi di Hebron supaya aku bayar nasarku." Ya, yang telah kuikrarkan pada Tuhan. Ya, semua ini adalah ya cara-cara ya Absalom ya untuk menipu orang-orang, untuk menipu ayahnya sendiri. Ya, dan pada rakyatnya ya dia kirimkan utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, ya segera kamu mendengar bunyi sangkakala, ya berserulah, Absalom menjadi raja ya di Hebron. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Kita lihat ayat 13 sampai 14. Dalam 2 Samuel 15. Ayat 13 sampai 14. 2 Samuel 15 ayat 13 dan 14. Iya. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Iya. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Iya. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, dan memukul kota ini dengan mata pedang." Ya. Jadi kita lihat di sini ya ada seorang ngabari Daud. Daud sendiri tidak tahu. Ya, datang seorang mengabarkan pada Daud. Ya, katanya hati orang Israel telah condong pada Absalom. Ya, tapi begitu Daud terkejut, ya dia berkata, "Mari ya kita siap-siap larikan diri."
Haleluya, ya, supaya jangan sampai Absalom itu nanti menyusul kita. Ya, ya, kita tidak akan lepas daripada Absalom. Puji nama Tuhan. Haleluya, artinya ya akan dibunuh secara massal. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab waktu itu Absalom ya sudah kalah ya untuk bisa menjadi raja. Ya, dia harus membunuh orang tuanya sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi kita lihat Daud ini punya anak yang cakep, yang besar, tinggi perawakannya, yang ganteng, ya, yang rambutnya dibiarkan panjang, ya, tidak dinasehati, tidak ditegur. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan malapetaka. Tentu bukan satu kali ini saja Daud mengalami hal seperti ini. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 1. Ya, ayat 5 sampai ayat 6 dari anak yang lainnya. Ya, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 dan ayat 6. Tolong dibaca. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 dan 6. Ya. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ya. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Kita lihat anak Daud dari istri yang lain, yaitu istri Hagit. Ya, ini jeleknya orang kalau punya banyak istri. Ya, pasti akan mengalami banyak kesulitan dalam mendidik. Ya, di Surabaya ada seorang ayah, ya, istrinya itu kurang lebih ya ada hampir 10 ya. Ya, jadi kalau anaknya datang sama dia selalu tanya, "Kamu anaknya siapa?" Ya, ya, anaknya terus bilang, "Aku ibuku ini." "Oh ya, ya. Ya, iya, tapi mungkin ya dia tidak tahu sesungguhnya. Ya, ini anak yang keberapa." Ya. Nah, ini susahnya. Ya, dan Adonia ini anak yang agak pinter, ya, pinter-pinter licik ya. Ya. Dia meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau jadi raja." Ya, jadi ya melengkapi diri dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda. Ya, selalu ada 50 orang berlari di depannya. Ya, seolah-olah dia itu sudah jadi raja. Haleluya. Ya. Nah, ayat itu mengatakan selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ya. Jadi seorang ayah kalau tugasnya itu mengajar, menegur, tidak dilakukan karena anaknya itu ya ganteng, mungkin pintar mencuri hati, ya ini salah besar. Ya, waktu kecil nggak apa-apa. Ya, waktu dia sudah mulai besar, punya kemauan sendiri, ya kalau tidak cocok dengan kemauan ayahnya, dia akan berontak. Haleluya. Ya, apalagi dikatakan ia pun sangat elok perawatannya. Ya, karena dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Artinya sesudah Absalom langsung ya ke Adonia. Haleluya. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-18, coba tolong tambah 1 ayat 18. 1 Raja-Raja 1 ayat 18. Iya. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahui. Amin. Ya, kemudian ya Adonia juga seperti Absalom. Ya, diam-diam dia angkat diri jadi raja. Ya, sedangkan Daud sendiri tidak tahu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi dalam dua hal ini ya bukan cuma Absalom berontak sampai mau bunuh, ya Adonia juga berontak mau jadi raja. Ya, untung ketahuan duluan.
ya, sehingga akhirnya dapat diatasi dengan baik. Ya, jadi kita jangan alasan karena sibuk kerjaan, sibuk pelayanan, ya, sehingga pendidikan ya anak-anak tidak kita lakukan dengan baik. Tetap harus kita lakukan. Sesibuk apapun, secapek apapun, ya, masalah pendidikan tidak boleh ditunda-tunda. Dengarkan baik-baik, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, ya akibatnya adalah seperti ini. Ya, kita sudah lihat dari imam besar Eli, kita sudah lihat dari nabi besar, ya, Samuel, raja besar dari Raja Daud. Ya, semua itu sama. Ya, pendidikan itu harus dikedepankan. Kalau kita tidak ingin hidupnya ya kacau balau, ya, pusing tujuh keliling. Ya. Sebagai penutup kita baca Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Ibrani sebagai penutup, Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Ya, tolong. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah Ya. dan lutut yang goyah, Ya. dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ya, ya, sebab itu kuatkanlah ya tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, kita jangan lemah, ya, tangan kita jangan goyah lutut kita. Artinya kita jangan sampai ya tidak ikuti jalannya Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, seringkali kita menghadapi orang lain, wah tegas, tangan besi. Ya, tapi menghadapi keluarga sendiri, ya tangannya lemah. Ya, menghadapi istri, menghadapi anak, wah nggak mampu. Jangan. Ya, kita tetap kuat. Kalau jangan lemah. Ya, lutut kita jangan goyah. Ya, menghadapi orang lain lutut kita kuat. Ya, tapi menghadapi istri dan anak-anak kita sendiri, kita goyah. Kita bimbang, wah gini ya, kita harus luruskan. Siapapun yang salah harus diluruskan. Haleluya, ya. Supaya apa? Supaya ya yang pincang itu tidak terpelecok. Kalau kita biarkan mereka terpelecok. Haleluya, ya. Tapi kalau kita luruskan jalan mereka yang salah, ya kita ya yang pincang ya kita perbaiki, ya akhirnya mereka jadi sembuh dalam kehidupan mereka. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Ini bagian yang terakhir ya daripada pentingnya ya didikan Tuhan ya, dalam hidup kita, juga didikan dalam keluarga kita sendiri sebagai orang tua. Ya, sebagai anak kita harus mau dididik. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku
menaikkan doa, sekaligus kita akan masuk dalam doa berkat. Ya. Kami bersyukur kepada Bapa di surga buat firman-Mu yang mengajar kami tentang didikan dari orang tua kita maupun didikan daripada Tuhan. Ya, kami hormati ya didikan orang tua kami juga menghormati khususnya didikan Tuhan. Haleluya, agar dalam jalan hidup kami tidak menyimpang. Demikian juga kami harus mendidik anak cucu kami. Haleluya, sehingga hidup mereka bisa berkenan pada Tuhan, tidak jadi seperti anak Eli, tidak jadi sama seperti anak Nabi Samuel, tidak seperti anak dari Raja Daud. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang boleh memberikan arahan dalam perjalanan hidup kami. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan melawat kami dimanapun kami berada, memulihkan kesehatan kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan sekolah dan pendidikan kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah terhibur, yang dalam kekurangan tercukupi, akan mereka yang dalam masalah dikasih jalan keluar. Terpuji nama Tuhan, akan roh yang telah redup dibakar kembali, memampukan kami untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa syukur. Yang percaya katakan sama-sama haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yes.